saya Nagila. Di sini saya akan menjelaskan resum matkul pastofisiologi pertemuan 13. Pertemuan 13 itu ada 4 materi. Yang pertama yaitu fisiologi gastrointestinal, yang kedua anatomi kelenjar dan organ endokrin, yang ketiga pembentukan urin, dan yang terakhir ada diabetes mellitus. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang fisiologi gastrointestinal. Gastrointestinal ini membahas pencernaan, penyerapan enzim, dan hormon sebagai dasar proses pengolahan makanan. Perbedaan pencernaan dan penyerapan: pencernaan mengubah makromolekul menjadi mikromolekul, sedangkan penyerapan membawa nutrisi ke sistem vena, porta hati, sirkulasi tubuh. Fungsi GI bergantung pada koordinasi motilitas, sekresi, pencernaan, dan penyerapan. Sistem GI adalah sistem kompleks yang terkoordinasi antara struktur, saraf, dan aktivitas listrik. Kalsium dan aktivitas listrik berperan penting dalam kontraksi otot usus dan pergerakan makanan. Baik, selanjutnya materi yang kedua tentang anatomi kelenjar dan organ endokrin atau hormin. Sistem endokrin adalah sistem komunikasi tubuh selain saraf, bekerja melalui hormon yang dilepas ke darah tanpa saluran sehingga bisa memengaruhi organ jauh. Seluruh sistem endokrin dari otak hingga organ reproduksi bekerja terintegrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar tanpa saluran yang melepaskan hormon langsung ke darah untuk mengatur fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Materi yang ketiga tentang pembentukan urin atau sistem perkemihan. Ginjal berfungsi menyaring plasma darah untuk membuang limbah, metabolik, dan toksin melalui urin, sekaligus menjaga homeostasis, volume, dan komposisi darah. Setiap ginjal memiliki lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional tempat penyaringan darah terjadi. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap utama, yaitu filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi dan sekresi tubulus, yang ketiga konservasi air. Ginjal secara efisien menyaring sekitar 150-180 liter fitrat per hari. Namun hanya sekitar 1% yang akhirnya dikeluarkan sebagai urin setelah melalui proses seleksi ketat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Materi yang terakhir yaitu tentang diabetes mellitus tipe 1 dan 2 serta ketoasidosis diabetik. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh kesulitan memindahkan glukosa atau gula dari darah ke dalam sel. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun. Sistem imun menyerang sel pankreas sehingga tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Biasanya muncul di usia muda. Diabetes tipe 2 adalah tubuh memproduksi insulin, tetapi sel tidak meresponnya. Sering dipicu oleh gaya hidup, obesitas atau kurang gerak, dan faktor genetik. Gejalanya polifagia, glikosuria, poliuria, dan polidipsia. Penanganannya, diabetes tipe 1 wajib terapi suntik insulin seumur hidup. Sedangkan diabetes tipe 2 perubahan gaya hidup atau diet dan olahraga. Meminum obat seperti metformin dan terkadang insulin jika kondisi memburuk. Sekian resum pertemuan 13 dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.